Halo, apa kabar? Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya, Diana Twika. Pemirsa Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya menghadirkan program-program yang pro rakyat, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Dua di antaranya adalah Gratis Pol, yakni program jaminan kesehatan gratis bagi warga rentan, serta Jospol atau jaminan sosial polis ketenagakerjaan. Kedua program ini menjadi perhatian publik, tidak hanya karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah menuju Kalimantan Timur yang lebih sejahtera dan juga pastinya berkeadilan. Lantas bagaimana implementasi di lapangan? Siapa saja yang berhak mendapatkan manfaatnya dan apa saja yang menjadi tantangannya? Untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kita Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Seno Aji. Pak Wagub, terima kasih banyak sudah terbang jauh-jauh ke CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Dianya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Wagub yang sering sekali ya turun langsung ke masyarakat ya Pak ya, belusukan. Bahkan kemarin kalau saya lihat ini sampai ke daerah-daerah yang sulit sekali akses ya. Lagi di mana itu Pak Wagub? Iya, itu kita lagi memeriksa jalan, jalan tembus antara Ibu Kota Negara IKN dengan Kutai Barat. Nah itu 100 kilo memang jalannya sangat rusak dan kita akan perbaiki tahun depan supaya masyarakat pedalaman di Kutai Barat dan Makam Ulu bisa ke ibu kota dengan cepat. Itu. Luar biasa, ini yang paling dinantikan oleh masyarakat adalah seperti ini, pemerintah yang langsung turun terjun ke masyarakatnya, jadi bisa melihat problematikanya dan langsung menyelesaikan persoalan-persoalannya. Dan memang kalau kita lihat dalam situasi seperti saat ini ya, geopolitik yang tidak menentu, kondisi ekonomi yang menjadi tantangan bagi masyarakat, pastinya pemerintah sangat membutuhkan, maksud saya masyarakat sangat membutuhkan pemerintah yang hadir langsung untuk masyarakat. Betul, gitu. Mbak. Nah, ini ada satu program yang menurut kita juga sangat menarik, Gratis Pol dan juga Jospol dari Kalimantan Timur. Kita kalau bisa mendengar gratis-gratis itu pastinya sangat excited begitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya? Ya, ini dulu kan waktu saya masih di DPRD saat itu, kami sering melihat keluhan-keluhan masyarakat. Nah, kemudian pada saat kampanye di tahun 2024 bersama Pak Gubernur, kita melihat bahwa potensi Kalimantan Timur ini kan sangat besar, Mbak. Di mana APBD kita ya besar, pendapatan asli daerah kita besar, tapi tidak berdampak langsung ke masyarakat. Kemudian kami melihat peluang itu, kita lihat dari Badan Pusat Statistik, ternyata angka partisipasi sekolah kita ini sangat rendah, terutama di usia 19 sampai 23 ya, umur-umur S1 kuliah. Nah ini kita masih 30%. Artinya 70% masyarakat kita tidak kuliah kan begitu. Nah inilah yang mendorong kita akhirnya membuat satu program yang menarik. Memang program ini kita buat semenarik mungkin untuk masyarakat. Kalau gratis itu biasa, maka kalau gratis pol itu luar biasa. Kan begitu. Lebih dari gratis. Lebih dari gratis. Nah itulah yang kita buat tagline pada saat kita kampanye, yaitu gratis pol. Nah gratis pol ini juga Mbak Diana perlu ketahui itu pendidikan kita ini kan saat ini mahal. Nah, apalagi di S1 ya, di universitas. Nah, kita dari SMA, yang SMA negeri sekarang sudah gratis, kita tambahkan SMA swasta. Jadi SMK, SMA swasta kita gratiskan. Mereka sekolahnya gratis, kemudian setelah mereka SMK, SMA, melanjutkan ke tingkat jenjang S1, kita juga gratiskan. Nah, itu S1, S2, dan S3. Nah ini memang program yang baru pertama kali dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Saya tidak tahu apakah ini di Indonesia juga baru pertama kali, tapi kami menginisiasi hal ini supaya sumber daya manusia Kalimantan Timur terangkat. Apalagi Mbak Diana tahu ibu kota negara sebentar lagi berpindah. Kalau kita tidak berbenah, maka kita akan ketinggalan kereta. Benar. Masyarakat Kalimantan Timur menginginkan adanya perubahan dan kami menangkap keinginan tersebut sehingga program gratis pol ini cukup disukai oleh masyarakat. Jangankan pendukung kita ya, bahkan waktu itu rival kita pun akhirnya terngiang-ngiang program gratis pol ini ya. Jadi maka setelah kami menang secara KPU kemudian dilantik, kami segera lakukan proses penyesuaian RPJMD rencana jangka menengah pembangunan daerah ini dengan program-program gratis pol.
Nah, yang diantaranya tentu saja yang tadi saya sampaikan program pendidikan gratis itu ada S1, S2, dan S3 yang ada di Kalimantan Timur. Oke, Gitu, Mbak. iya. Kalau tadi Bapak sampaikan bahwa sebenarnya pendidikan mahal itu bukan, kalau kita melihatnya ya Pak ya, bukan hanya di SMA, bahkan dari tingkat SD sekarang Ya. sudah cukup mahal begitu. Jadi Ya. ini adalah salah satu upaya yang sangat realistis ketika membangun sebuah daerah itu dimulai dari SDM-nya begitu ya. Dan ini pastinya ini sudah sesuai dengan cita-cita Indonesia untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 dimulai dari si SDM Dari itu SDM. sendiri. Selain dari sisi pendidikan, Gratispol ini menyentuh bidang apa lagi Pak? Ya, sebenarnya kan kenapa kita menyentuh Gratispol, Mbak? Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa sumber daya alam kita ini kan sangat luar Berlimpah, biasa. iya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Di sana ada minyak, ada batu bara, ada emas dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain masyarakatnya itu tingkat kemiskinannya masih di angka 6% pada saat itu. Nah, kemudian kami melihat Gratispol ini sebaiknya tidak hanya di pendidikan. Kita berdua diskusi dengan Pak Gubernur, kami berdiskusi berdua. Program kesehatan masyarakat juga kami sentuh akhirnya, karena 20% dari masyarakat Kalimantan Timur itu belum memiliki BPJS. Nah, disitulah kami masuk, pemerintah hadir di masyarakat dengan memberikan BPJS gratis kepada masyarakat yang belum memiliki BPJS. Sehingga di akhir tahun 2025 ini kita rencanakan 100% masyarakat Kalimantan Timur sudah terlindungi BPJS-nya, dan kesehatannya sudah gratis untuk berobat di rumah sakit. Nah, ini untuk kesehatan, Mbak. Kemudian setelah pendidikan, kesehatan kita sentuh, ternyata pendidikan ini juga memerlukan teknologi. Nah, masyarakat mengharapkan di desa-desa terpencil itu juga adanya internet. Karena mereka seringkali googling untuk melihat rekomendasi ataupun buku-buku pembangunan ekonomi. Nah, kami akhirnya sepakat untuk memberikan internet gratis di setiap desa. Internet gratis Setiap desa, Mbak. Ya, kami punya 841 desa. Nah, alhamdulillah sampai bulan ini itu sudah kurang lebih 500 desa mendapatkan internet gratis. Lebih dari 50% ya, Pak? Lebih dari 50%. Makanya kita bergeraknya tidak lari lagi, Pak. Kita terbang sekarang. Iya, benar. Terbang. Nah, inilah yang membuat masyarakat juga cukup terpuaskan hal ini. Kemudian sisanya kurang lebih sekitar 300 sekian desa, itu 41 desa, itu kita akan kerjakan di 2026 mendatang. Nah, ini dari internet gratis. Internet gratis. Jadi sudah ada 3 nih, sudah ada 3 BPJS. Transportasi? Kemudian ini akan kita rencanakan, Mbak. Memang ini belum masuk dalam RPJMD kita, tapi kita punya rencana apabila nanti APBD kita di tahun depan meningkat, maka kita akan menyasar kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Nah, itu terutama adalah transportasi gratis. Kita belum, jujur kami sampaikan, kita belum mengarah ke situ, karena kita ingin standar pelayanan minimum kita di 4 juta orang penduduk kita ini terlayani dengan baik dulu. Gitu. Ya, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Pendidikan, kemudian tadi kesehatan, dan juga kalau sekarang ini memang untuk bisa membangun ekonomi mulai dari paling bawah itu adalah digitalisasi dan juga internet gitu. Lantas respon, silakan. Kemudian setelah 3 itu, Mbak, kita masih ada beberapa lagi yang gratis-gratis ini. Kita melihat bahwa religius kita di Kalimantan Timur itu cukup tinggi. Mereka selalu berpandangan kepada agama. Nah, kami akhirnya memberikan juga apresiasi kepada para marbot penjaga rumah ibadah, baik itu marbot masjid maupun penjaga rumah ibadah agama lain, ada gereja, Konghucu, Hindu, untuk mereka bisa beribadah di tempat suci mereka. Nah, misalnya kita agama Islam misalnya, mereka kita berangkatkan umroh. Ya, kita berangkatkan umroh gratis. Ini apresiasi juga untuk mereka pastinya. Ya, kan kita tahu, Mbak, mereka orang yang tidak punya, kemudian setiap hari misalnya di masjid, mereka sebelum subuh sudah harus membersihkan toilet, membersihkan macam-macam. Setelah Isya mereka harus membersihkan lagi. Maka ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah provinsi untuk mereka berangkat
ke Tanah Suci. Begitu juga dengan agama Kristen Katolik, mereka kita berangkatkan ke Yerusalem. Kemudian agama Hindu kita berangkatkan ke India dan lain sebagainya. Nah ini tahun ini sudah kita mulai, Mbak. Jadi bulan September awal yang lalu kita sudah berangkatkan kurang lebih sekitar 900 jamaah marbot gratis dan agama lain itu berangkat masing-masing ke tempat suci mereka. Luar biasa sekali. Ini yang pastinya penerimaan masyarakat sangat senang sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini, jadi ya. memang kalau Mbak Diana mengatakan penerimaan masyarakat baik, ini ada hambatan-hambatan juga tentu saja Mbak. Tidak hanya yang menerima baik. Sosialisasi kita memang harus berjalan lebih gencar lagi karena ini merupakan program baru dan belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Jadi kita harus lebih gencar, lebih masif lagi ke masyarakat supaya mereka juga bisa mengerti hal-hal yang diberikan oleh pemerintahnya kepada masyarakat tersebut. Ini padahal baru di launching kalau saya tidak salah, tolong koreksi. Ini kalau tidak salah bulan April ya, 21 bulan April tahun ya. Ini begitu tahun ya. Ini. Berarti masih berjalan kurang lebih 6 bulan tapi Bos sudah ngejos gitu ya. Ngejos ya, kan kita dilantik bulan Februari ini Pak. Dilantik Februari, kemudian setelah pelantikan kita langsung kumpulkan semua OPD, kita rapat besar, kemudian yang pertama adalah dasar hukum. Karena kita tidak punya dasar hukumnya. Kita buatkan pergubnya, kita cantolkan di undang-undang yang ada, kemudian pergub tersebut disetujui oleh Mendagri, itu di bulan April yang lalu, kemudian langsung kita launching. Kita launching program gratis pol, kemudian bulan Mei, Juni, para OPD sudah bekerja secara teknis untuk mendata semua mahasiswa di Kalimantan Timur, kemudian di bulan Agustus ini pada saat penerimaan mahasiswa baru, kita mulai untuk anak-anak yang semester 1. Oke. Tahan dulu. Siap. Pastinya pemirsa kita ingin tahu lebih jauh lagi mekanismenya gimana sih bisa untuk mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah Kalimantan Timur ini. Tahan ya Pak ya. Kita akan bahas di segmen kedua. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward. Saya masih bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Aseno Aji. Kalau bilang yang gratis-gratis pasti masyarakat suka, apalagi memang ini sangat realistis. Tadi pendidikan, kesehatan, kemudian tadi internet. Ada lagi nggak Pak yang digratiskan di Kalimantan Timur? Ya, masih ada beberapa lagi. Yang pertama adalah seragam. Jadi anak-anak SMA ini kan kalau kemarin seragamnya harus membeli, mereka harus orang tuanya keluar uang lagi. Nah untuk yang sekarang memang kita masukkan kepada dalam BOSP, biaya operasional satuan pendidikan itu, masuk dalamnya adalah pemberian seragam gratis. Nah terutama untuk anak-anak yang kelas 10 Mbak, kelas 10 ini kan baru masuk ya dari SMP kemudian pindah ke SMA. Nah ini kita berikan seragam gratis, putih abu-abu mereka lengkap dengan tas dan topi segala macamnya sampai sepatu. Nah ini merupakan bentuk juga apresiasi kepada para siswa karena kita melihat bahwa angka partisipasi sekolah di tingkat SMA kita baru 80%, masih harus mengejar 20% lagi. Umur sekolah kita saat ini baru 9,9 tahun, artinya masyarakat Kalimantan Timur itu belum seluruhnya dalam 12 tahun pendidikan itu belum ada. Maka kita berikan itu. Kemudian yang terakhir adalah kita memberikan administrasi rumah secara gratis, kepemilikan rumah secara gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi kita ada backlog kurang lebih sekitar 250.000 rumah di Kalimantan Timur, sehingga kita menyiapkan anggaran untuk mereka yang tidak mampu ini bisa mendapatkan rumah
kami yang membantu administrasi kepemilikannya. Inilah bukti hak-hak dasar manusia begitu ya Betul, Pak ya, benar-benar betul, terlayani oleh pemerintah betul. di Kalimantan Sandang, Timur. pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Ya. Kita coba untuk kupas dari sisi pendidikan lebih dahulu ya Pak ya. Iya, Mbak. Tadi ada SMA, SMK, kemudian ada kuliah ya, kalau tidak salah S1, S2, S3 gratis. Ya. Ini seperti apa sebenarnya Pak? Kalau S1, S2, S3 ini maksudnya hanya untuk biaya pendidikannya saja atau seperti apa? Jadi Mbak Diana, saya jelaskan terutama untuk masyarakat Kalimantan Timur yang ber-KTP dan ber-KK Kalimantan Timur minimal 3 tahun, mereka bisa mendapatkan hak untuk berkuliah di dalam Kalimantan Timur secara gratis. Jadi kita sudah SPK dengan 57 universitas dan akademi di Kalimantan Timur, dan mereka sudah memberikan pendidikan gratis tersebut ke anak-anak yang sudah kuliah di semester 1. Oke. Nah, kemudian kita juga memberikan mereka kesempatan untuk kuliah di luar Kalimantan Timur. Dengan catatan? Dengan catatan yang pertama KTP tetap ya, dasarnya adalah KTP. Oke. Mereka sudah 3 tahun di Kalimantan Timur. Kemudian umur. Jadi umur mereka kalau S1 itu maksimal 25 tahun. Kemudian kalau mereka mau S2 di luar Kalimantan Timur itu maksimal 35 tahun. Nah, kalau yang mau kuliah S3 di luar Kalimantan Timur itu maksimal 40 tahun. Harus kembali ke daerah pastinya dong. Harus kembali ke daerah. Oke. Harus kembali ke daerah. Jadi kita buatkan surat perjanjian bahwa mereka setelah kuliah berkarya di daerah. Harus membangun daerahnya. Betul, Mbak. Gitu. Dan ini untuk yang akhirnya nanti berkuliah gitu ya di S1, S2 dan juga S3. Ini Kak, adakah syarat-syaratnya, ada seleksinya atau semuanya bisa mendapatkan pendidikan gratis ini, atau ini serupa dengan beasiswa atau bagaimana perbedaannya? Kalau yang di Kalimantan Timur itu pendidikan gratis. Jadi kita bayarkan UKT mereka semua mahasiswa. Tidak ada tebang pilih seperti beasiswa, mereka harus miskin, mereka harus tidak. Ada kategori-kategorinya. Ya, kategorinya itu kita hilangkan, Mbak. Kita hilangkan, yang penting mereka mau kuliah di dalam Kalimantan Timur kita berikan secara gratis. Oke. Nah, bedanya itu. Jadi mereka memang saat ini kita baru UKT, tidak termasuk living cost, karena kita melihat juga bagaimana besarnya APBD kita. Nah, saat ini kita mampu untuk UKT, maka UKT kita realisasikan. Tahun ini, Mbak, tahun ini kita sudah berikan pendidikan gratis kurang lebih sekitar 33.000 mahasiswa baru nih. Nah, tahun depan kita sudah buat di APBD kita 2026 itu kurang lebih sekitar 120.000 mahasiswa yang kita bayarkan gratis mulai dari semester 1 sampai semester 8. Jadi maksimum kita di semester 8. Harapannya mereka bisa menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun. Tepat waktu ya Pak ya. Kalau untuk masyarakat yang akhirnya nanti harus memilih untuk berkuliah di selain Kalimantan Timur gitu, apakah ada program-program studi yang prioritas untuk membangun wilayah Kalimantan Timur? Ya, memang saat ini kami masih kekurangan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita kurang lebih masih kurang 2.000 personil. Karena di 10 kabupaten kota masih banyak yang bersandar ke ibu kota kabupaten. Untuk daerah-daerah terpencil masih sangat kurang, sehingga kami memberikan pendidikan gratis tersebut kita utamakan untuk teman-teman atau adik-adik kita yang sekolah di bidang kesehatan. Baik itu perawat, kemudian kedokteran, spesialis. Nah, itu kita berikan pendidikan gratis untuk mereka. Iya, dan ternyata persyaratannya sangat mudah ya Pak ya? Sangat mudah. Hanya dengan KTP atau KK, KTP, tinggal di KK, sana dan mau berkarya tahun, di mau berkarya Kaltim. membangun Kalimantan Timur. Ya. Nah, untuk yang SMA sendiri ini bagaimana? SMA, SMK, SLB termasuk tidak nih kira-kira? Kalau kita saat ini SLB dan madrasah sudah masuk, Mbak. Sudah masuk. Sudah masuk. Jadi inklusif sekali ya. Jadi inklusif memang. Kita SMA, SMK negeri swasta, SLB dan madrasah. Nah, walaupun madrasah ini tupoksinya adalah Kementerian Agama begitu, tapi kami selaku pemerintah provinsi memberikan hak yang sama kepada mereka. Oke, dan ini juga sama ya, maksudnya semuanya memang benar-benar digratiskan, bahkan tadi termasuk seragam sekolah juga ini. Yes, kita gratiskan semua, sampai negeri dan swasta, madrasah kita juga gratiskan.
Oke, selain tadi masalah pendidikan ini, tadi juga Bapak menyebutkan masalah kesehatan gratis begitu. Ya. Kenapa ini menjadi concern Bapak di sana? Ya, kita melihat Mbak, yang pertama adalah masalah stunting kita ini masih tinggi. Stunting cukup tinggi. Oke. Kita masih 22%, di atas rata-rata nasional. Sehingga kesehatan para orang tua baru, itu ibu-ibu muda, itu perlu kita perhatikan dengan baik. Kemudian memang rumah sakit di sana saat ini memang kita rasakan masih kurang, terutama di daerah-daerah Kabupaten 3T itu, Ya. mereka masih belum punya rumah sakit yang memadai. Nah, Oke. sehingga pada saat mereka pengobatan, mereka berkunjung ke Samarinda, seringkali ditolak dengan tidak memiliki kartu BPJS, yang saat ini nanti kita akan switch ke KTP. Jadi tidak perlu menggunakan kartu BPJS seperti Ya, itu? pada saat nanti kita sudah fix semua, Iya. 100% penduduk Kalimantan Timur tercapai, Iya. maka kartu BPJS itu tidak perlu dibawa. Begitu mereka menyerahkan KTP ke rumah sakit, mereka langsung bisa dilayani. Tadi berapa rasionya yang sebelum Anda akhirnya mengeluarkan Kurang lebih sekitar 20%, Mbak. 20%. 20% dari 4.200.000 masyarakat Kaltim. Oke, jadi artinya untuk yang tadi masalah infrastruktur kesehatan ini solusinya akan seperti apa? Solusinya kita kemarin berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan untuk menambah puskesmas terpadu atau puskesmas tipe C di tempat-tempat terpencil. Kemudian kita juga di tahun 2026-2027 ini kita membangun beberapa rumah sakit tipe C juga di kabupaten-kabupaten terpencil seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, ini kabupaten-kabupaten yang baru mekar, kita akan utamakan untuk bangun rumah sakit di sana. Oke, jadi memang semua akses kesehatan pun akan mencapai wilayah-wilayah 3T dan juga tadi pendidikan. Betul. Ya Pak ya. Ini pastinya banyak sekali tantangannya ya Pak ya di Sangat wilayah banyak. 3T. Sangat Tapi yang banyak. pasti juga tantangannya adalah masalah finansialnya ini. Betul, Mbak. Seberapa Betul. kuat nih pemerintah untuk bisa mendanai ini semua, pasti kalkulasinya harus sangat matang. Betul, Pak. Tapi untuk upaya ini Pak, untuk bisa mengajak masyarakat setempat untuk lebih teredukasi, gitu. Respon dari anak-anak sendiri, anak-anak ya, bukan orang tuanya, itu seperti apa? Ya, kalau kita lihat berapa kali kami lakukan survei, anak-anak tersebut merasa senang, merasa terbantu. Mereka sudah mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah. Memang ada beberapa ya namanya netizen ya Mbak. Netizen itu kan ada yang baik, ada yang memberikan pernyataan tidak positif begitu. Nah, kalau kami yang survei real di lapangan, mereka kurang lebih sekitar 82-85% menyatakan senang dengan adanya program gratis pol dari pemerintah sekarang ini. Tapi apa sih Pak sebenarnya, saya ingin bertanya lebih jauh. Mengapa sebenarnya anak-anak di Kalimantan Timur sebelum ada program ini, minat pendidikannya untuk melanjutkan sampai ke tingkat SMP, SMA itu masih, bahkan apalagi kuliah begitu, itu sangat rendah. Sangat rendah, itu kenapa? Ya memang, nah inilah Mbak, seperti tikus mati di lumbung padi ya. Kaltim ini punya potensi yang luar biasa secara ekonomi. Iya. Kita mengeluarkan batu bara di Kalimantan Timur itu 360 juta ton setiap tahun. Iya. Kemudian migas juga begitu. Tapi ternyata masyarakat kita ini masih memiliki tingkat kemiskinan sampai 6,6%. Pada saat kami belum menjabat. Kemudian kami setelah dilantik, kami diskusi sama teman-teman OPD bagaimana mengintervensi. Nah, ternyata memang keterkaitan angka kemiskinan tersebut itu erat hubungannya anak-anak tidak kuliah. Jadi mereka lebih bagus membantu orang tua untuk bekerja dan akhirnya tidak melanjutkan sekolah dan tidak melanjutkan kuliahnya. Nah, inilah tantangan kita, Mbak, tantangan kita sebagai pemerintah, memberikan edukasi kepada mereka, kemudian mengurangi tingkat kemiskinan, supaya nanti ke depan dengan kurangnya tingkat kemiskinan, mereka akan lebih punya sense untuk mengirimkan anak-anaknya keluar Kaltim untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Tapi di sisi lain, Mbak Diana, kenapa kami melakukan pendidikan gratis? Iya. Ini kami ingin mengangkat dunia pendidikan Kalimantan Timur. Saat ini Universitas Kalimantan Timur ini dipandang sebelah mata oleh dunia internasional.
seperti Universitas Mula Warman, kemudian kita ada Institut Teknologi Kalimantan. Kita ingin universitas negeri ini juga memiliki akreditasi yang baik. Kita ingin mereka berakreditasi baik sekali atau unggul. Nah, dengan adanya pendidikan gratis ini, kita juga ingin menciptakan kondisi lingkungan kuliah, mulai dari dosen-dosennya, mereka juga terbantu karena kita juga berikan pendidikan gratis untuk para dosen sampai ke tingkat doktor. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu 3-5 tahun ke depan suasana pendidikan di Kalimantan Timur lebih baik. Mereka bisa menjadikan universitas sebagai tempat tujuan pendidikan dari Jawa, dari Sumatera, destinasi pendidikan di Kalimantan Timur. Destinasi. Ada sebuah buku yang menuliskan ketika kita ingin maju, kita harus melakukan lompatan. Lompatan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah lompatan biasa dan juga lompatan strategis. Lompatan strategis artinya sudah disiapkan semuanya secara matang. Artinya pemerintah di sini juga sudah menyiapkan. Tinggal bagaimana masyarakat dan juga instansi-instansi yang terkait untuk bisa mendorong dan bersama-sama melakukan lompatan itu untuk sama-sama maju. Begitu ya, Pak Wagub. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya dan kita akan kembali di Indonesia Forward sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Indonesia Forward masih bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Seno Aji. Ini menarik sekali ya perbincangannya bagaimana pemerintah ini benar-benar bisa hadir untuk masyarakat, apalagi wilayahnya tadi Bapak sampaikan ini masih banyak loh wilayah-wilayah 3T begitu ya. Masih untuk banyak. Bisa menghadirkan benar-benar apa yang masyarakat butuhkan, problematika yang bisa langsung terselesaikan. Ini pastinya yang sangat diharapkan oleh masyarakat di tengah saat ini. Betul. Apalagi tadi Bapak sempat menyampaikan dulunya masyarakat dengan kekayaan alam yang ada, masyarakat memilih untuk bekerja saja begitu. Padahal dengan pendidikan yang mungkin dihadirkan itu bisa meningkatkan tidak hanya skill, tapi juga daya saing global. Itu pasti yang Bapak harapkan ya seperti itu. Tapi sejauh ini Pak, ini sudah berjalan dari April di launching sampai sekarang di bulan September mau ke Oktober gitu ya. Ini sebenarnya realisasinya atau pencapaiannya sejauh ini bagaimana? Kalau kita dari mulai dilantik, kemudian saat ini kurang lebih ya sekitar 6 bulan, 6 bulan dipotong-potong hari-hari libur nasional yang demikian banyak. Paling aktivitas kita baru mencapai 4 bulan, 4 bulan setengah begitu. Saya rasa Pak Gubernur dan saya bekerja saling mengisi dengan OPD-OPD yang saat ini sangat getol juga mendukung kegiatan atau visi dan misi kami berdua. Ini saya nilai sangat cepat dan sangat realistis. Kemudian masyarakat juga sudah merasakan manfaatnya. Kita juga melihat dari BPJS, BPS. Terakhir ini melaporkan bahwa kemiskinan Kalimantan Timur sudah turun dari 6, sekian menjadi 5,17. Dalam waktu yang cukup singkat. Ya, artinya intervensi pemerintah sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Nah, harapan kita adalah tidak hanya itu sebenarnya, Mbak, karena Kaltim ini seluas Pulau Jawa, 127.000 kilometer persegi, dengan penduduk hanya 4 juta. Sedangkan di Jawa penduduknya lebih dari 100 juta kan begitu. Nah, ini kita ingin seharusnya angka kemiskinan ini juga sangat turun. Nah, kita berharap tahun depan ini kita sudah bisa menurunkan angka kemiskinan di sekitar level 3%. Harapan kita seperti itu, dengan pemberian pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak dan pendidikan tadi yang gratis agar bisa bersaing di tingkat global. Itu yang kita berikan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di tahun 2026 karena kita sudah buatkan anggaran di anggaran 2026. Tapi Pak, ketika kita berbicara tentang program ini, yang pasti harus ada perhitungan yang sangat matang ya Pak ya. Kita akan membahas tentang tantangannya, tapi sebelumnya ketika kita ingin menstimulasi supaya anak didik ini bergerak maju, kita juga tidak bisa melupakan tenaga pengajarnya. Kualitasnya. Ini intervensi seperti apa yang Pak berikan? Ya, tadi saya sampaikan Mbak Diana,
selain apa namanya anak didik, didik. kita juga memperhatikan pendidik, tenaga didik. Nah, tenaga didik, tenaga pengajar itu yang pertama kan tentu saja mereka harus dimulai dari kesejahteraannya. Oke. Nah, kesejahteraan dalam hal ini kan insentif, gaji dan lain sebagainya. Pemerintah provinsi juga di program kita ada program yang namanya Jospol, Mbak. Nah, itu jaminan sosial yang sangat pol gitu ya. Oke, Nah, oke. Jospol ini salah satunya adalah memberikan insentif kepada guru-guru, kemudian tenaga pengajar dari SMA, SMK, negeri swasta, MAN, kemudian juga pengajar-pengajar di pondok pesantren. Oke. Nah, kita saat ini mulai per bulan adalah Rp500.000. Yang sebelumnya tidak pernah ada. Kita mulai program ini, kemudian nanti ke depan kita akan review jika APBD kita sangat baik, kita akan naikkan menjadi Rp1 juta untuk per orang per bulan. Oke. Nah, ini merupakan bentuk apresiasi kita kepada para pengajar, supaya mereka juga merasa tenang di rumah, diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua adalah kita ikutkan di program gratis pol yang tadi saya sampaikan, untuk guru usia berapapun, jika mereka akan ikut sekolah, apakah itu S1, S2, atau S3, kita akan berikan program afirmasi. Jadi mereka boleh, yang penting belum pensiun, apabila mereka mau belajar lebih banyak, itu kita izinkan dan kita berikan gratis untuk mereka. Jadi tenaga pendidik pun bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan gratis ya, Betul, Pak? Betul. Tidak hanya di Kaltim, ya, mereka bisa sekolah di luar Kaltim dengan gratis tanpa terkecuali. Kita akan berikan program afirmasi kepada mereka. Dan termasuk untuk pengembangan entrepreneurship, skill, semuanya juga akan materi-materi pendidikan juga pastinya harus dipersiapkan. Terutama di pendidikan level SMK ya, Mbak. SMK ini kan sekolah menengah kejuruan. Otomatis mereka akan langsung terjun ke masyarakat, mereka akan berjuang untuk bekerja dan lain sebagainya. Tenaga siap pakai lah. Sehingga hard skill dan soft skill mereka juga harus kita perhatikan. Luar biasa, ini bagaimana upaya dari pemerintah Kalimantan Timur untuk bisa menumbuhkan anak-anak yang memiliki daya saing global begitu ya, Pak ya. Betul, Pak. Dan pastinya sekarang tantangannya, apa tantangannya Bapak rasakan sejauh ini begitu dalam 6 bulan ini? Tantangannya yang pertama adalah masih banyak yang menyaksikan bahwa kita akan mampu mendapatkan program-program gratis tersebut. Nah, kita harus menjawab sanksi itu, mereka tidak yakin bahwa ini ada, harus kita jawab dengan tindakan nyata, bahwa pemerintah sudah memberikan kewajibannya kepada masyarakat. Dan ini kita sosialisasikan. Memang sosialisasi itu sangat penting, Mbak Diana, karena apalagi sekarang ini zaman-zaman medsos ini, kadang-kadang berita hoax juga lebih dipercaya daripada berita benar kan begitu. Lebih cepat menyebar hoax. Lebih cepat menyebar, maka kita perlu media yang kuat. Di Dinas Kominfo kita juga kita kuatkan supaya mereka juga memberikan pencerahan kepada masyarakat Kaltim. Oke, selain itu masalah pendanaan Pak, ini TKD ya Pak, ini ada pemangkasan ya, transfer ke daerah. Ini Bapak sudah mulai pusing atau gimana nih Pak? Kita sudah pusing sejak bulan lalu ya Mbak ya, sejak bulan lalu. Kita membayangkan bahwa Kaltim ini dengan PAD yang sedemikian besar, kita saat ini punya PAD 10 triliun, tentu saja kita mengharapkan dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu adalah dana yang dihasilkan dari daerah. Ya, jadi kita berharap supaya pemerintah pusat juga menurunkan sesuai dengan yang sudah kita berikan. Benar. Kita membayangkan Mbak Diana, kita punya 1.000 triliun setiap tahun PDRB kita setorkan ke pemerintah pusat. Nah, kemudian kembali ke Kaltim hanya kurang lebih sekitar 70 triliun. Nah, artinya kita memerlukan lebih dari itu sebenarnya. Nah, ternyata di akhir tahun 2025 ini muncullah peraturan Menteri Keuangan. Ini yang membuat kita shock juga bahwa DBH kita akan dipotong 75%.
Waduh, ini Pak Gubernur pusing, saya pusing, OPD juga pusing. Benar. Tapi tetap kita diskusikan dengan para OPD. Yang pertama adalah kita amankan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Kita amankan, kemudian program kerja prioritas, maka itu kita tidak mengutik-ngutik masalah gratis pol. Oke. Gratis pol tetap harus berjalan sesuai dengan rencana. Karena rencana ke depan kita membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 2,7 sampai 3 triliun untuk pembiayaan pendidikan gratis. Setahun? Setahun. Setahun, oke. Setahun. Kemudian biaya kesehatan juga mungkin sekitar hampir 1 triliun juga. Oke. Nah, inilah yang membuat kita memastikan program kerja prioritas tetap ada. Nah, sedangkan dari 20 triliun rencana APBD kita, dengan pemangkasan DBH tersebut akan menjadi sekitar 14 triliun. Dari 20 ke 14. Jadi 6 Cukup triliun signifikan hilang. sekali. Sangat signifikan, sangat signifikan. Tapi kami berharap pemerintah pusat juga mendengarkan hal ini. Menteri Keuangan kemarin Pak Purbaya juga menyampaikan bahwa kita akan lakukan evaluasi supaya dana ini bisa bergulir ke masyarakat, ke pemerintah daerah dan lain sebagainya. Kami sebagai daerah penghasil sangat berharap kepada pemerintah pusat supaya dana daerah penghasil ini tidak dikurangi, karena kami sudah memberikan begitu banyak di pusat. Dan ini insya Allah akan menjadi pemikiran dari pemerintah pusat nanti ke depannya. Iya, karena memang banyak sekali ya Pak ya, maksudnya sumber daya alam yang ada di sana seperti yang Bapak sampaikan. Ada tambangnya sendiri saja sudah ada batu bara. Oh iya Mbak, minyak emas, batu bara, kemudian minyak emas. Perkebunan ada sawit. Sawit 1,5 juta hektar. 1,5 juta hektar. Ya. Sawit ini, nah ini juga menjadi bagian dari PR kami. Dari 1,5 juta hektar sawit tertanam di Kalimantan Timur itu, dana bagi hasilnya hanya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 miliar setahun. Nah ini juga estimasi yang diserahkan ke negara sampai berapa itu Pak? Total dari DBH, dari hasil daerah itu 950 triliun per tahun. 950 triliun per tahun dari sawit saja, kemudian dari sawit dan batu bara. Oh, dari sawit dan batu bara. Kemudian yang kembali ke daerahnya? Kembali ke daerah hanya 70 triliun. Ya. Cukup signifikan yang kita berikan, dan mudah-mudahan nanti ke depan lambat laun kita akan semakin banyak diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat, apalagi kita ini sebagai gerbangnya ibu kota Nusantara. Nah ini tentu saja Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo akan melihat itu, kemudian para menteri juga akan melihat bahwa Kaltim ini juga harus ikut bersolek, tidak hanya ibu kota Nusantara, tapi Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyangga ibu kota, kita berharap mendapatkan pendanaan yang lebih banyak. Infrastruktur kita harus bagus semua Mbak, karena kita sering lihat di YouTube, kita sering lihat di Instagram, bahwa kalau mereka masuk Kalimantan, pasti mereka merasakan infrastruktur jelek. Saya sudah pernah merasakan ya Pak. Dulu beberapa kali Mbak Diana sudah merasakan. Makanya alhamdulillah tahun ini melalui program Jospol juga kita membangun kurang lebih sekitar 120 km itu jalan penghubung antara Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, kita kucurkan kurang lebih 350 miliar ke sana supaya jalan 120 km ini bisa jadi. Karena sebelumnya Kabupaten Mahakam Ulu itu seperti tidak punya jalan, Mbak. Jadi mereka hanya punya sungai. Setiap aktivitas yang dilakukan lewat sungai, maka kita bangunkan jalan supaya masyarakat yang tadinya dari Mahakam Ulu sampai Samarinda itu kurang lebih sekitar 20-30 jam. Nah sekarang paling tidak bisa 11 sampai 12 jam. 20 sampai 30 jam di zaman modern masih ada ya Pak Wagub? Itu yang ada, yang terjadi saat ini, real kondisi di lapangan. Untuk itu di masa pemerintahan kami berdua dengan Pak Gubernur, kami ingin tidak ada lagi masyarakat Kaltim yang terzolimi seperti itu. Iya.
mereka tidak ditinggalkan begitu ya Pak ya? Tidak merasa Iya, ditinggalkan oleh tidak merasa pemerintah. ditinggalkan. Baik, Bapak ini pastinya tadi harapannya juga cukup besar dan ini harapannya bisa menjadi atensi ya Pak ya untuk Ya. pemerintah pusat supaya pembangunan jendela begitu ya dari Nusantara ini sendiri juga bisa. Ini kan karena sorotan dunia sekarang ada di sana begitu Ada di ya Pak. Kaltim, Mbak. Supaya Kaltim juga bisa segera bersolek. Apalagi Kaltim juga sudah memberikan atribusi dan juga kontribusi yang cukup banyak Kontribusi untuk yang sangat negara nyata. begitu. Baik, kita akan bahas bagaimana bentuk pengawasannya yang seharusnya dilakukan. Pastinya sudah harus dipersiapkan ya Pak ya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik. Dan pemirsa Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Seno Aji. Menarik sekali ya Pak. Ini benar-benar tadi Bapak sudah melihat dari aspek infrastruktur, dari jalanan untuk bisa menghubungkan wilayah-wilayah di Kalimantan Timur ini juga sudah diperhatikan. Begitu kemudian masalah pendidikan, kesehatan, bahkan sampai perumahan. Berarti sandang, pangan, papan semuanya sudah Insya Allah semuanya disiapkan. disiapkan. Dan yang pastinya dengan catatan, dengan harapan dari pemerintah ya Pak ya, bisa memberikan apresiasi terhadap kontribusi yang sudah diberikan oleh Kalimantan Timur dengan wajar dan juga adil begitu. Betul. Tadi ada program gratis pol, ada program Jospol juga gitu ya Pak ya. Parameternya untuk bisa melihat program ini berhasil, seperti apa parameter yang Bapak siapkan? Tentu saja kita menggandeng Badan Pusat Statistik. Ya. Di mana tadi seperti yang saya sampaikan di bidang kemiskinan misalnya, angka kemiskinan kita sudah turun. Dalam waktu 6 bulan sudah turun cukup signifikan. 6 bulan sudah turun signifikan. Artinya program-program intervensi yang dilakukan pemerintah itu berhasil di masyarakat. Nah, untuk pendidikan itu ada yang namanya angka partisipasi sekolah. Nah, ini sedang diukur karena memang kita belum punya ukuran yang pasti karena baru mulai. Artinya anak-anak kuliah ini semester 1 baru mulai mendaftar dan baru mulai kuliah di akhir bulan September ini. Tapi kami melakukan survei internal. Survei internal kami ini melihat bagaimana antusiasme masyarakat, anak-anak didik kita itu untuk kuliah. Kita lihat dari jumlah angka mahasiswa baru. Nah, memang di PKS yang kami buat dengan kampus-kampus yang ada, mereka sudah membuat angka pertumbuhan mahasiswa baru kurang lebih sekitar 20%. Misalnya tahun lalu sebelum ada pendidikan gratis mereka 1.000, maka tahun ini mereka membuat budget itu di angka 1.200. Nah, dari hasil tersebut kami kembali tanyakan, ternyata antusiasme anak didik itu melebihi target. Yang biasanya 1.000 itu nggak tercapai misalnya. Nah, ini begitu mereka punya kuota 1.200, yang mendaftar itu malah melebihi dari itu. Nah, ini akhirnya membuat apa namanya kualitas dari si perguruan tinggi ini lebih baik karena ada persaingan di antara mereka. Nah, inilah yang kami berharap bahwa nanti di tahun 2026 pada saat kita lakukan survei itu angka partisipasi sekolah kita sudah melonjak drastis. Pak, tapi bagaimana parameter untuk bisa melihat kapan ya hasil dari gratis pol dan juga Jospol ini bisa dilihat realisasinya? Itu kira-kira kalau Bapak menargetkannya atau bagaimana? Kalau kita targetkan 3 tahun, Mbak. 3 tahun. 3 tahun. Insya Allah kita bisa melihat di tahun 2027-2028. Kenapa kita lihat 3 tahun? Karena kan tidak mudah ya untuk membalikkan dunia pendidikan yang dulunya dikategorikan sebagai klasifikasi rendah, kemudian menjadi klasifikasi tinggi, kemudian angka partisipasinya juga besar, dosennya juga baik, itu perlu proses. Nah, untuk itu memang kami targetkan di tahun 2028 program ini bisa benar-benar sudah terasa manfaatnya di masyarakat Kaltim. Oke, 3 tahun nanti kita akan coba untuk hadirkan Bapak lagi di sini untuk melihat hasilnya seperti apa. Dan yang pastinya untuk masalah pengawasan, Pak, ini tadi anggarannya seperti Bapak sebutkan ini cukup besar. Gitu ya. Ini bagaimana bentuk pengawasan yang sudah Bapak siapkan supaya ini tidak
salah sasaran. Begitu. Kami di pemerintah memang sudah membuat konsep atau membuat pola pengawasan yang independen. Yang pertama tentu saja pengawasan internal kita di APIP kita, itu inspektorat, melibatkan inspektorat, kemudian melibatkan Biro Kesra, kemudian juga melibatkan kita membuat yang namanya badan pendidikan. Nah, badan pendidikan ini isinya adalah Civitas Akademika, kemudian LSM, teman-teman yang punya pemikiran baik terhadap pendidikan, kita masukkan di badan pendidikan. Mereka yang akan mengontrol nanti pola-pola pemberian pendidikan gratis ini ke kampus-kampus. Memang kami juga sudah membuat Pergub nomor 24 tahun 2025 itu tentang pendidikan gratis sebagai dasar hukumnya, termasuk di dalamnya juga menyebutkan bagaimana pengawasan-pengawasan yang akan dilakukan secara detail dan secara transparan, secara akuntabel oleh badan pendidikan dan inspektorat tersebut. Masyarakat dilibatkan? Nah, masyarakat itu kita libatkan, saat ini kita membuat satu aplikasi yang namanya Sakti. Sakti, ya, Sakti itu adalah satu akses Kalimantan Timur. Nah, di program Sakti ini masyarakat bisa merespon apapun kebijakan pemerintah pada saat mereka menemukan kejanggalan. Menemukan yang tidak baik di pemerintah ini, sehingga masyarakat segera membuat WhatsApp link kepada pemerintah, seolah-olah bahwa pemerintah dan masyarakat ini tidak ada batas. Mereka akan bisa melaporkan ke gubernur, melaporkan ke wakil gubernur dalam waktu yang real time. Nah, ini kita ciptakan untuk hubungan komunikasi dengan masyarakat. Tapi langsung ditindaklanjuti dong pastinya, Pak? Harusnya. Kita akan tindak lanjuti dalam waktu yang tidak lama. Kalau mereka melaporkan untuk administrasi, tentu saja kita harus dalam proses. Tapi kalau mereka melaporkan untuk tindakan, segera mungkin, maka kita akan segera mendeliver laporan masyarakat tersebut kepada OPD yang berkepentingan. Baik, artinya memang dari sisi pengawasan juga sudah disiapkan ya Pak untuk mengawal program-program kerja ini. Ya. Pak, tadi yang menjadi salah satu kendala pastinya untuk kesinambungan dari program ini begitu. Bagaimana Bapak bisa menyiapkan anggaran dengan tadi pemangkasan anggaran yang ada dan kondisi ekonomi saat ini yang cukup menantang begitu. Rencananya akan seperti apa, Pak? Kan program ini kan kita hadir dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Benar. Itu pada saat Indonesia berusia 100 tahun. Tapi Kalimantan Timur itu harus sudah bisa menyelesaikan sebelum itu. Kurang lebih di angka 2035. Kenapa? Kita sudah harus membuat generasi emas terjadi di Kalimantan Timur. Apa yang memotivasi Anda untuk begitu cepat? Ya, kita melihat begini, Mbak. Yang pertama tadi, Kaltim sebagai gerbang Nusantara. Maka itu Kaltim harus berpartisipasi aktif. Sebelum pemerintah berpindah ke IKN, maka kita harus siapkan tenaga-tenaga terampil yang bisa bersaing dan mereka bisa bekerja di IKN. Nah, ini aims kita, goals kita begitu. Nah, kemudian mereka juga mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa tadi pendidikan yang berkualitas. Kemudian kenapa kita harus cepat? Karena kita merasa bahwa Kaltim, sekali lagi, Kaltim punya kelebihan sumber daya alam, tapi sumber daya alam itu suatu ketika kan habis. Untuk itu kita harus segera bertransformasi dari sumber daya alam menjadi sumber daya manusia. Jadi untuk penyiapan anggarannya, tantangan ini? Penyiapan anggaran, kalau saat ini mungkin selama 5 tahun akan kita amankan. Tapi setelah itu, apabila kita berganti kepemimpinan, kita berharap program tidak berganti dan tidak berubah. Benar. Untuk itu saat ini kita sudah siapkan Pergub. Ke depan kita akan siapkan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini akan mengikat bersama antara legislatif dan eksekutif, dan itu harus dijalankan oleh pemerintahan kapanpun juga. Nah, jadi pemerintahan, walaupun kita sudah berganti pemerintahan, misalnya di 2035 kita berganti misalnya, maka
pemimpin yang berikutnya akan selalu mengikuti program yang sudah ada ini. Oke, Pak, tapi pastinya untuk membuat sebuah program ini tidak hanya kita memikirkan jangka pendeknya 1 tahun sampai 5 tahun ke depan, tapi juga pasti ada target-target ekonomi ke depan yang ingin Bapak raih dari program-program ini. Kita ingin mengetahui apa target secara ekonomi, parameter-parameter ekonomi apa yang bisa diraih dari program ini. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik. Dan pemirsa Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Seno Aji. Bapak, ini di segmen terakhir kita juga ingin mengetahui dong Pak pastinya, goal secara target ekonomi, capaian ekonomi dari program Gratispol, Jospol yang biayanya cukup signifikan begitu. Ini kira-kira seperti apa Pak? Ya tentu saja kan ini akan menumbuhkan tingkat ekonomi yang baik di Kaltim. Iya. Kita bahas dulu tentang Gratispol, Mbak. Gratispol ini bisa menghemat keluarga, menghemat pengeluaran dari keluarga. Katakanlah satu keluarga itu ada 3 orang, ya kan. Kemudian mereka yang anak 1 kuliah, kemudian 2 anak SMA. Nah itu setahun itu paling enggak mereka harus membutuhkan anggaran paling tidak 20 juta misalnya. Kemudian BPJS sendiri kalau kita gratiskan kepada masyarakat, mereka akan menghemat kurang lebih sekitar 150 sampai 175 ribu. Oke. Nah, per bulan ini ya, per bulan. Artinya, kalau tadi 20 juta kita tarik menjadi bulanan, kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Nah, seluruh kepala keluarga akan berhemat kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 juta rupiah per bulan dengan adanya program pemerintah ini. Iya. Nah, dari hemat tersebut, mereka bisa membuat dana yang ada, bisa mereka buat menjadi usaha. Nah, kita berharap bahwa pertumbuhan UMKM di Kaltim dengan adanya penghematan masing-masing keluarga ini bisa terjadi. Untuk itu, kami di program Jospol juga perlu saya sampaikan di Dinas Perdagangan dan Koperasi, kita menyiapkan anggaran di Dinas Perdagangan tersebut agar membantu para UMKM tumbuh dan berkembang. Jadi harapan kita di tahun ini akan ada 10.000 UMKM baru yang tumbuh dan itu akan menumbuhkan ekonomi Kalimantan Timur. Kalau sekarang kita masih di angka 4%-an pertumbuhan ekonomi, 4,3 sampai 4,4%. Nah, ke depan kita ingin pertumbuhan ekonomi itu mencapai 7%. Itu di tahun 2027, 2028 dan akhir pemerintahan di 2029-30 itu mencapai 8%. Nah ini sebuah konsep yang tidak main-main dari pemerintah Kaltim, sehingga kami berharap dengan adanya program Gratispol, program Jospol itu akan membantu para keluarga untuk mereka bisa berusaha lebih baik lagi. Mereka bisa mendapatkan hasil tambahan dari UMKM yang kita siapkan untuk mereka. Iya, artinya dana untuk pendidikan tadi bisa dialokasikan ya Pak ya untuk bisa membuka usaha sendiri mungkin di rumah melalui UMKM. Karena memang salah satu roda penggerak ekonomi nasional ini memang UMKM-nya itu. Betul, gitu. Pak, UMKM. Artinya memang juga akan disiapkan inkubasi-inkubasinya ya Pak ya? Sangat kita siapkan, artinya tidak hanya teori, yang tadi saya sampaikan di Dinas Perdagangan dan Koperasi, kita menyiapkan anggaran khusus untuk mereka bangkit. Kita juga ajari mereka cara mereka berdagang, cara mereka berusaha, sehingga pada saat mereka melakukan manajemen rasio rugi dan untungnya mereka sudah paham. Nah ini yang kita ajarkan kepada para masyarakat yang ingin bergerak di UMKM. Kita tahu di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi yang tetap, yang bertahan itu adalah Yogyakarta. Karena Yogyakarta ini UMKM-nya sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Sehingga mereka tidak terdampak dengan adanya COVID. Ya. Sedangkan yang lain seperti Kalimantan Timur sudah -1 pada saat itu. Sehingga kami ingin di tahun 2027-2028 tingkat pertumbuhan Kalimantan Timur itu bangkit
tidak dari batu bara dan tidak dari sumber daya alam, tapi dari ekonomi kerakyatan. Benar sekali. Bapak, ini menjadi penutup perbincangan kita yang sangat menarik ini. Apa yang ingin disampaikan untuk warga Bapak? Baik, untuk masyarakat Kalimantan Timur, terutama untuk anak-anak yang baru akan kuliah, gantungkan cita-citamu setinggi langit sampai langit ketujuh, karena kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, dengan adanya program gratis pol dari pemerintah Provinsi Kaltim, sambut dengan baik, kuliah dengan baik, dan akhirnya kalian akan menjadi tenaga kerja yang handal dan bisa juga menjadi tenaga kerja yang profesional di Kalimantan Timur ataupun di luar Kalimantan Timur, serta bersaing secara global di masyarakat. Untuk masyarakat, kita juga mengajak melakukan pengawasan, mulai dari pengawasan secara khusus ataupun secara umum dari aplikasi yang kita siapkan, yaitu aplikasi Sakti, satu akses untuk Kalimantan Timur. Terima kasih. Artinya Bapak memang membuka diri ya Pak, kalau misalkan ada aduan ataupun ada kritik dari masyarakat ya Pak ya? Ya, kita membuka diri, kritik itu bukan berarti negatif, Pak. Benar. Kritik itu bisa kritik membangun dan kami sangat menghargai itu. Iya, artinya di sini pastinya dari pemerintah sudah membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hadir secara nyata untuk masyarakatnya, dan juga pastinya kita berharap masyarakat juga dengan berbagai akses yang sudah dibuka ini bisa meraih ya Pak ya peluang-peluang itu secara cepat untuk bisa maju bersama begitu ya Pak ya. Karena yang pastinya tadi yang Bapak sampaikan saat ini sudah ada IKN gitu. Pemerintah juga sudah banyak memberikan gratis-gratis begitu ya. Dan juga pastinya kita harapkan warga Kalimantan Timur di sini tidak hanya menjadi penonton. Tidak hanya jadi penonton, tapi menjadi penggerak utama. Ya, dan jadi pemimpin juga pastinya menjadi ya Pak DPR-nya sendiri dan juga Indonesia secara nasional. Baik, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Seno Aji. Terima kasih banyak ya Bapak sudah berbagi inspirasi bersama kami di Indonesia Forward. Ya, terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.